Halo guys, balik lagi bersama gue Gimas. Apa kabar kalian semua para pecinta film action, tetapi bukan action seperti ganteng-ganteng sering gila. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas sebuah film yang dulu sangat ramai peminatnya karena memang seseru itu. Dan sekarang saya akan kembali membahas film ini. Dan buat kalian yang belum nonton dan baru lahir, tontonlah video ini sebelum kalian ditontonkan. Nah, daripada banyak basa-bakso, langsung saja ke pembahasan filmnya guys. Tiding ting tiding ting. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tentara bayarin bernama Wade, di mana ia hanya menerima pekerjaan dari orang baik saja yang tersakiti, seperti anak yang sering terkena bulian, dan sekarang dia sedang disewa oleh seorang wanita yang mengaku sering diganggu oleh si tukang pizza ini. Kemudian Wade kembali ke tempat para perkumpulan tentara bayaran seperti dirinya, di mana Wade ini tipikal orang yang suka iseng. Hal itu dibuktikan ketika ia memfitnah salah satu temannya sendiri bernama Bud, sehingga layaknya organisasi The Continental, di sini juga ada sistem taruhan kematian, di mana sahabatnya Wade bernama kita panggil saja Sam pun ternyata diam-diam bertaruh atas kematiannya. Wade yang melihat hal itu biasa saja karena memang mereka sudah berteman lama, jadi ya dia anggap bercandaan aja lah ya. Yang pasti yang udah punya sahabat lama pasti ngerti lah. Dan disitulah Wade dihampiri oleh seorang wanita bernama Vanessa. Dan disinilah Wade mengungkapkan mengapa ia bisa jadi begini, karena dulu ia pernah mengalami pelecehan oleh pamannya sendiri. Dan itulah mengapa dia memilih untuk menjadi seorang tentara bayaran, yaitu untuk membantu orang baik yang sering diperlakukan buruk oleh orang lain. Dan kemudian mereka pun memutuskan untuk berkencan. Dan setelah berkencan, ya kalian tahu sendirilah apalagi yang akan mereka lakukan. Karena keseringannya mereka melakukan kemaksiatan, Wade pun memutuskan untuk melamar Vanessa. Namun baru saja senang, tiba-tiba hal tak terduga pun terjadi ketika Wade divonis mengalami penyakit kanker yang sudah menyebar ke beberapa bagian organ tubuhnya. Dan sungguh sial bagi Wade yang baru saja dia melamar Vanessa, kini ia justru malah terkena kanker. I'm memorizing the details of her face. Setelah itu Wade menemui Sam untuk sedikit curhat tentang kankernya, yang ternyata di situ sudah ada seorang agen yang mencarinya, di mana ia mengaku bisa menyembuhkan kankernya Wade yang entah tahu dari mana. Bahkan ia juga menjanjikan mampu menjadikan Wade mempunyai kekuatan super. Namun Wade yang takut kalau ini hanyalah penipuan pun langsung menolak tawarannya. We're within 500 yards of the school, so you may want to. Namun di malam harinya, Wade menjadi kepikiran tentang tawaran agen tadi, sehingga dengan keputusan yang sangat-sangat berat, Wade akhirnya memutuskan untuk kembali menghubungi orang itu. Dengan keadaan terikat bak ODGJ, Wade dibawa ke sebuah tempat di mana di situ terlihat seperti tempat eksperimen yang kemudian Wade ditangani oleh seorang pria bernama Francis, di mana ia akan menyuntikkan serum kepada Wade untuk mengaktifkan gen mutan di DNA Wade. It enhanced my reflexes. Tidak hanya serum, Wade juga harus diberikan beberapa rasa sakit untuk memancing gen mutan yang ada pada dirinya, sehingga Wade harus merasakan beberapa penyiksaan yang tidak biasa oleh petugas di sana. Spectacular fashion. If you're lucky, the mutant genes were for the serum, so we'll have to keep on hurting you. Sejauh ini Wade nampak seperti menyesali keputusannya karena memang mungkin agak berlebihan yang kemudian Wade harus menjalani tes terakhirnya. Dan apabila Wade belum juga bermutasi, Wade akan dilenyapkan untuk menjaga privasi tempat ini. Namun karena Wade tipikal orang yang tidak bisa diam, selalu saja mengoceh, sehingga membuat Francis agak kesal melihatnya. Dan mungkin inilah tes yang paling menyakitkan yang akan Wade alami, di mana ia ditaruh di sebuah tabung yang kadar oksigennya akan diturunkan sampai Wade merasa seperti dicekik. Dan parahnya lagi, bukan hanya sesaat, Wade akan ditaruh di tabung itu selama beberapa menit, di mana hal itu tentunya bakal membuat Wade tewas jika dia tidak bermutasi. Sehingga inilah penentu apakah Wade masih bisa hidup atau tidak. No. It's
Dan ya, akhirnya Wade pun berhasil bermutasi. Hal itulah yang membuat Wade masih hidup. Namun efek sampingnya membuat kulit Wade seperti habis terkena luka bakar yang sangat cukup parah, yang membuat Wade malah menjadi marah. Setelah itu sungguh betapa tidak manusiawinya Francis ini ketika dia memutuskan untuk mengurung Wade di tabung itu sekali lagi. Bukan karena butuh, namun karena kemauannya sendiri, karena memang dia tadi kesal melihat Wade yang selalu bacot kepadanya. Namun ternyata Wade sudah berhasil mencuri korek api batangan milik si asistennya Francis, sehingga dia menyalakan korek itu dengan jempolnya yang entah bagaimana bisa dan menaruhnya di saluran oksigen sehingga kemudian Francis pun datang ke lokasi itu untuk memadamkan api, yang ketika dia melihat tabung Wade sudah pecah, tiba-tiba dan sungguh disayangkan, Wade yang mencoba membalaskan dendamnya kepada Francis malah justru harus kalah oleh Francis yang juga merupakan mutan. Tetapi karena kekuatannya lebih kuat dan dia sudah lebih lama menjadi mutan, dia dengan mudahnya mengalahkan Wade. Dan seperti yang saya bilang, Wade masih bisa selamat akibat mutasinya, yaitu dapat memulihkan diri sendiri. Namun tetap saja kulitnya masih nampak seperti luka bakar yang membuat Wade insecure untuk bertemu Vanessa lagi. Pada akhirnya Wade mendatangi Sam untuk curhat lagi mengenai kondisi tubuhnya sekarang, dan ternyata Wade sudah dikabarkan meninggal oleh orang-orang di kota itu, di mana Wade sekarang akan sungguh-sungguh membalaskan dendamnya kepada si bedebah Francis itu. Namun Sam menyarankan agar Wade untuk membuat kostum terlebih dahulu, dan disinilah awal di mana nama Deadpool tercipta, yaitu taruhan kematian atau The Deadpool. Captain Deadpool. Dan kini ia akan mencari Francis dengan mendatangi para anggotanya terlebih dahulu agar dia bisa mengetahui di mana lokasinya Francis berada. Dan inilah kostum awal dari The Deadpool yang baru saja dipakai sekali saja udah kotor. Karena cepat kotor, akhirnya dia merubah warnanya menjadi warna merah agar noda darah musuh yang ia bunuh tidak terlalu kelihatan, dan akhirnya dia bisa lebih leluasa untuk mencari buruannya, yaitu Francis. Anjay. 5 minutes! On the outside. Thank you. Setelah memburu semua para kroco-kroconya Francis, kini Wade tinggal mencari buruan terakhirnya, yaitu Francis, dengan menggunakan taksi yang dia sewa. Never let go. Don't make the same mistakes I did. Sementara itu Francis sedang melakukan transaksi jual beli senjata kepada seorang mafia, di mana si mafia komplain kepada Francis tentang keterlambatan pengiriman senjatanya, tetapi kembali kepada Wade yang hampir sampai di tempat tujuannya. Namun tadi amunisinya ketinggalan dan hanya tersisa 12 peluru saja. Namun itu bukanlah halangan untuk Wade membantai seluruh kroco-kroconya si Francis ini. Setelah lama menunggu, akhirnya Wade melihat rombongannya Francis yang baru saja pulang dari transaksi senjata tadi, sehingga Coming forward, Francis! dan ya, aksi yang dilakukan Wade pun tersebar di berita-berita TV nasional sehingga memancing perhatian dua orang mutan yang dikenal sebagai anggota X-Men dan sudah dari dulu ingin mengajak Wade bergabung, tapi Wade selalu saja menolak. Kembali kepada Wade yang tentunya masih bisa selamat, di mana dengan 12 pelurunya Wade dengan sangat mudah dan santai menghabisi para kroco-kroco itu. 7, 6. Setelah menghabisi para penjahat itu, Wade masih bisa sempat-sempatnya pargoy sehingga dan ya, itu cuman prank, dan disinilah momen epic ketika Wade dapat menembak 3 orang sekaligus hanya dengan 1 peluru saja, dan itu pun peluru terakhir. Setelah itu Wade pun mencari keberadaan Francis yang ternyata sudah menghilang, dan ternyata dia sudah bersiap-siap untuk kabur, tetapi
Ya, Wade pun berhasil mencegahnya kabur dengan cara yang epik sehingga Wade menusukkannya di pembatas jalan dan memintanya untuk mengembalikan wajahnya. Namun Francis mengatakan bahwa hal itu tidak bisa sehingga membuat Wade kesal yang ketika dia akan memukulnya, tiba-tiba The late 90s. Pro. ya, datanglah si manusia besi atau Colossus dan satu anggotanya Negasonic yang meminta Wade untuk berhenti karena mereka membentuk sebuah organisasi yang mereka sebut dengan X-Men, di mana mereka bertujuan untuk menjadi pahlawan super yang masih terikat dengan hukum, tidak membunuh orang-orang jahat seenaknya. Namun hal itu sangat bertentangan dengan sifat Wade, makanya dia sampai sekarang tidak mau bergabung dengan anggota X-Men. Powers for good. Heads up. Be a superhero. Di tengah percekcokan antara Wade dan yang lainnya, ternyata diam-diam Francis sudah kabur dan menghilang. Sementara itu Wade dipaksa untuk ikut dengan mereka untuk menjadi anggota X-Men, tetapi Wade pun mencoba kabur dengan segala cara walaupun dia harus memotong tangannya sendiri. Wade pun pulang ke kediamannya untuk memulihkan kembali tangannya, di mana ia ternyata tinggal bersama seorang wanita tua yang, maaf ya, tidak bisa melihat. Sementara itu Francis sudah sampai di markasnya, di mana ia sangat terkejut sekali ketika mengetahui bahwa Wade masih hidup dan mengutus anggotanya untuk mencari Wade. We'll put him out of our misery on our terms. Beralih kepada Sam yang entah informasi dari mana, Francis dan asistennya ujuk-ujuk datang ke sana untuk menanyakan keberadaan Wade. Namun sialnya Francis menemukan foto Wade bersama Vanessa, sehingga kemungkinan Francis akan menculik Vanessa untuk memancing Wade datang. We have everything we need now. Mengetahui hal itu, Wade pun langsung menuju bar tempat Vanessa bekerja. Namun dia belum bisa memberanikan diri untuk memperlihatkan dirinya kepada Vanessa, sehingga ia harus keduluan dengan Francis yang memang sudah bersiap di tempat itu. Nothing to thank for this. Wade pun menjadi murka dan sangat marah sekali kepada Francis, sehingga Wade yang pada saat itu langsung memutuskan untuk mencari Francis dan membawa semua perlengkapan senjatanya. Berlokasi di bangkai kapal rusak, Vanessa sudah dibawa ke situ bersama dengan Francis dan asistennya yang sudah bersiap untuk kedatangan Wade. Let's see how he fights with your head on the block. Kembali kepada Wade yang memutuskan untuk meminta bantuan kepada anggota X-Men karena Wade sudah mengetahui pasti Francis membawa banyak sekali pasukannya. But deadly. My chrome penis friend back there. Sampailah mereka di lokasi sehingga mereka bergegas untuk menemui Francis. Namun karena saking semangatnya dan banyak gaya sekali, Wade pun lupa untuk membawa segambreng senjatanya yang ketinggalan di mobil taksi tadi. I'm gonna do this the old-fashioned way. With 2 swords. Mereka semua pun berhadapan dengan Francis, di mana Francis mengerahkan asistennya untuk maju duluan. Namun kalian jangan meremehkannya, walaupun dia wanita, bukan hanya hatinya saja yang besar, namun kekuatannya juga sangat besar. Please, please. Dan itulah mengapa Wade mengajak Colossus, sehingga Negasonic menunjukkan kekuatannya kepada si wanita kuat itu. Colossus kembali akan menghadapi si wanita walaupun agak sedikit kewalahan, sedangkan Wade dan Negasonic akan menghabisi para kroco-kroconya Francis dulu. Namun sialnya, Colossus yang berniat sudah mengingatkan si wanita itu kalau auratnya kelihatan, yang justru malah membogem Johnny milik si Colossus. Beralih kepada Wade yang masih memikirkan cara untuk menghampiri Francis di atas kapal yang sangat tinggi itu, sehingga Negasonic mempunyai ide untuk menerbangkan Wade ke atas dengan kekuatannya. Akhirnya Wade pun bisa berhadapan langsung dengan Francis dan akhirnya terjadilah pertarungan sengit di antara mereka dengan Wade yang mendominasi pertarungan. Sementara itu nampaknya Colossus berhasil dipojokkan oleh si wanita yang suka nge-gym itu dan kembali kepada Wade yang masih bertarung sengit dengan Francis. Namun Wade berhasil dipojokkan juga oleh Francis, tetapi untungnya berhasil diselamatkan oleh Vanessa. Negasonic pun mencoba menyelamatkan Colossus dengan kekuatannya, namun mungkin Negasonic sangat berlebihan sehingga akibat kekuatannya membuat kapal besar itu terguling yang membuat Wade dan juga yang lainnya terjatuh. Don't worry, I'm totally on top.
Untungnya Vanessa berhasil selamat berkat tabung oksigen yang kuat, sementara itu Wade tidak membuat Francis lolos begitu saja. Dengan keadaan sekarat akibat terjatuh, Wade satu langkah lagi bisa membunuh Francis, namun Colossus melarangnya dan memberikannya sedikit ceramah yang di tengah-tengah ceramahnya tiba-tiba... Ya, akhirnya dendam Wade bisa terbalaskan walaupun wajahnya tidak bisa dikembalikan. Pada akhirnya Vanessa bisa bertemu kembali kepada Wade dan Wade pun sudah berani untuk memperlihatkan wajahnya yang ketika Vanessa membukanya. Dan ya, untung saja Vanessa tidak memandang fisik dan bisa menerima Wade dengan segala kondisinya. Tamat ending yang cukup membagongkan.